Kita membuka pada lembaran berikutnya, tertera bulan Mei dan Juni. Pak Harto berduka. Ibu Tien Soeharto, ibu negara yang bertahun-tahun mendampingi kehidupannya, harus mangkat, harus wafat, pulang ke rahmatullah. Tepatnya pada tanggal 28 April 1996. Kesedihan yang luar biasa, seorang suami, seorang kepala negara, seorang presiden kehilangan satu-satunya perempuan yang dia cintai seumur hidupnya. Perempuan yang menjadi ibu negara, perempuan yang telah banyak menginspirasi pembangunan di Indonesia, pembangunan kemanusiaan di Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi juga untuk luar negeri. Kita tahu legasi Ibu Tien, Taman Mini Indonesia Indah, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Perpustakaan Nasional, Taman Anggrek Indonesia Permai, Taman Buah Mekarsari, dan tentu banyak sekali peninggalan Bu Tien yang sampai sekarang masih diakui, masih bisa menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Melalui Taman Mini Indonesia Indah, kita sebagai negara kepulauan yang tersebar di seluruh Nusantara, Bu Tien dan juga dengan dukungan Pak Harto tentunya, memberikan inspirasi bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi tetap satu tujuan, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia, mencapai masyarakat adil dan makmur, dan juga harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan walaupun memiliki suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Kita, para generasi muda, pewaris bangsa, tidak harus keliling ke seluruh Indonesia untuk mengetahui keindonesiaan. Cukup berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Pondok Gede, Jakarta Timur. Disitulah kita bisa menyaksikan bagaimana keragaman budaya, keragaman kesenian, juga agama-agama yang diakui oleh negara. Taman Mini Indonesia Indah adalah taman hiburan untuk rakyat. Sehingga pada saat itu tiket masuk pun disesuaikan dengan kantong masyarakat, tidak membebani masyarakat. Apalagi para pelajar, para siswa, para mahasiswa kalau berkunjung ke Taman Mini bisa bekerja bersama dengan pengelola sehingga mendapat keringanan untuk pintu masuk. Saya tidak akan bercerita mengenai Taman Mini saat ini, karena sekarang Taman Mini telah menjadi sebuah persero. Persero berarti perusahaan yang harus menguntungkan. Tentu saja berbeda dengan Taman Mini pada saat yang lalu. Taman Mini saat yang lalu adalah taman hiburan rakyat, taman pendidikan rakyat, taman kebangsaan, taman untuk membangun persepsi tentang wawasan Nusantara. Kita lanjutkan mengenai halaman yang berikutnya.
bulan Juni dan Juli. Kita tahu Pak Harto dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo. Di sana sekarang telah berdiri Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang didirikan oleh Bapak Robustejo, adik Pak Harto. Di sana kita bisa melihat sejarah dari Pak Harto lahir sampai dengan Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian ada sejarah Operasi Mandala, di mana Pak Harto ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Mandala dalam pembebasan Irian Barat. Sebelum terjadi pertempuran besar-besaran, Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat, kemudian menjadi Irian Jaya. Dan pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid diganti namanya menjadi Papua. Mengapa Belanda akhirnya bersedia menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia? Pasti Belanda mengetahui siapa perwira tinggi yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Soeharto. Soeharto yang pada saat berpangkat Letnan Kolonel memimpin serangan 1 Maret dan berhasil mempermalukan Belanda. Belanda tentu memiliki memori yang kuat, memiliki memori sejarah yang luar biasa. Belum tentu dengan kekuatan militernya yang luar biasa akan mampu mempertahankan Irian Barat. Sebab itulah, terlepas ada tekanan dari pihak lain, dari negara lain, tapi pemerintah kerajaan Belanda tentunya mengetahui kalau ini dilanjutkan dalam perang yang besar akan memakan waktu yang lama dan akan sangat mengganggu perekonomian Belanda pada saat itu. Itulah karena siapa yang menjadi panglima adalah perwira tinggi Letjen Soeharto yang pada saat berpangkat Letkol memimpin serangan umum 1 Maret 49 di kota Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Kalau melihat gambarnya, Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto sedang panen padi. Panen padi yang sesungguhnya, bukan panen padi yang sedang berbunga, siap dipanen, ditancapkan di sawah. Bukan padi itu. Ini padi yang sungguh-sungguh ditanam dari bibit sampai dengan tumbuh dan kemudian bisa dipanen dengan luar biasa. Intensifikasi pertanian. Pak Harto paham benar bagaimana pada saat menerima tampuk pemerintahan dari Presiden Soekarno, bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Bahkan dengan inflasi 600% lebih. Bahkan ada yang menyebut pengamat ekonomi pada saat itu inflasi mencapai 650 digit. Bisa dibayangkan. Generasi yang lahir di tahun 60-an pasti merasakan bagaimana sulitnya
mencari makan pada saat itu. Belum lagi kemudian pada tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI, di mana para petinggi, para pemimpin TNI Angkatan Darat dibantai dengan kejam oleh Partai Komunis Indonesia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meruntuhkan Angkatan Darat yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Kelima yang akan dipakai oleh Partai Komunis Indonesia untuk menguasai negeri kita yang kita cintai, mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Karena pada saat itu memang kesehatan Presiden Soekarno sedang tidak baik-baik saja. Itu bahasa sekarangnya. Jadi PKI akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih pimpinan tertinggi di Indonesia. Siapa yang paling dikhawatirkan oleh PKI? Angkatan Darat dan umat beragama. Di dalamnya tentu saja umat Islam. Karena kita tahu Partai Komunis Indonesia adalah mengusung ideologi komunis yang anti Tuhan. Bisa dibayangkan kalau pada saat itu PKI berhasil, apakah akan berdiri masjid-masjid, akan berdiri gereja-gereja, akan berdiri kuil-kuil, akan ada stupa-stupa di banyak wilayah Indonesia. Bisa bayangkan kalau kita pada saat itu ideologi Pancasila diganti dengan ideologi komunis. Generasi muda harus tahu ini. Anda pasti tidak bisa memakai hijab. Anda tidak bisa menunaikan sholat Jumat dengan khusyuk. Bisa dibayangkan. Negara kita negara yang beragama, memiliki toleransi agama yang sangat kuat. Akan saling bertikai antar kelompok agama. Bayangkan. Akan hancur negara dan bangsa ini. Dan tidak akan ada demokrasi. Itulah komunisme. Tidak ada partai-partai politik seperti sekarang ini. Walaupun sekarang mendapat kritik luar biasa bahwa sistem multipartai di Indonesia justru merusak tatanan kehidupan negara dan bangsa pada saat ini. Bisa dibayangkan. Pak Harto dengan kecerdasan dan wawasan kebangsaan yang luar biasa hanya mengizinkan 3 partai politik dan 1 golongan karya. Partai Persatuan Pembangunan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya pemeluk agama Islam. Karena apa? Lambangnya Ka'bah. Ka'bah adalah menjadi tempat patokan umat Islam dalam menunaikan ibadah sholat dan juga dalam menunaikan ibadah haji. Bisa dibayangkan kalau ideologi komunis di Indonesia, apakah masyarakat Indonesia akan bebas menunaikan ibadah haji, ibadah umroh yang sekarang sudah mengantri sampai 20 tahun lebih untuk bisa naik haji. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia, partai nasionalis. Disitulah kaum nasionalis bisa berkiprah, bisa menyalurkan aspirasinya. Kemudian golongan karya. Golongan karya adalah gabungan dari organisasi-organisasi profesional. Kenapa? Karena mereka inilah yang menjadi teknokrasi dalam pembangunan Indonesia pada saat itu. Bisa dibayangkan betapa futuristiknya pemikiran Pak Harto. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila.
Demokrasi yang menggunakan azas musyawarah untuk bermufakat. Itulah Indonesia. Bukan Indonesia, bukan demokrasi liberal yang mencontoh negara-negara lain. Oke, kita buka selanjutnya. Pak Harto memancing. Saya menilai Pak Harto tidak sekedar memancing. Mengapa memancing? Karena Pak Harto menunjukkan inilah kekayaan laut kita. Kita sebagai negara maritim, negara kelautan yang memiliki kekayaan luar biasa. Ikan merupakan gizi terbaik untuk membangun kecerdasan generasi penerus bangsa. Jadi tidak sekedar memancing. Bayangkan, kita harus menangkap itu. Bukan kemudian membiarkan kapal-kapal asing mencuri ikan di lautan kita. Itulah yang harus ditangkap. Memancing sekaligus memberikan umpan kepada masyarakat, kepada rakyat. Bukan memberikan ikannya. Kenapa? Itulah peran pemerintah. Itulah peran negara. Membangun kreativitas masyarakat dengan stimulus-stimulus yang bisa kita samakan. Itu adalah memancing masyarakat untuk bekerja keras, untuk berusaha dengan sebaik-baiknya di bidang yang masing-masing. Bukan kerja itu fisik. Tapi Pak Harto tidak hanya bekerja, tetapi membangun juga religiositas, membangun juga nurani bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Pak Harto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Target apa yang ingin dicapai? Pak Harto mengatakan dengan yayasan tersebut akan dibangun 999 masjid di seluruh Indonesia. Dan itu tercapai. Luar biasa kan? Apakah seluruhnya uang Pak Harto? Tidak. Sebagian besar adalah sumbangan dari masyarakat Indonesia, terutama pegawai negeri yang dipotong secara langsung dari gaji-gaji yang mereka terima. Besarnya tidak akan mengganggu ekonomi dari para pegawai negeri. Seingat saya kalau tidak salah, tergantung golongan dari pegawai negerinya, potongan yang dilakukan adalah 50 perak, 100 perak. Bayangkan, walaupun pada saat itu memang kita semua sedang murah. Mungkin 50 perak bisa untuk beli bakso, yang sekarang harganya bisa 15.000 sampai 20.000. Tapi berapa juta masyarakat Indonesia, berapa juta pegawai negeri yang menginvestasikan rupiahnya untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah masjid yang disebut Masjid Pancasila. Dan ingat ya, tidak ada satupun 999 masjid tersebut yang dinamakan Presiden H.M. Soeharto. Tidak ada. Semua mengambil nama-nama yang sangat baik di dalam tuntunan Islam. Kalau Pak Harto mau dari 999 masjid, ambil saja 9 masjid atas nama beliau, atau atas nama Bu Tin, atau atas nama anak-anaknya. Tidak satupun. Bayangkan. Itulah luar biasa Pak Harto. Mengajak orang untuk beribadah, berinfak,
bersedekah, tapi Pak Harto tidak mengklaim itu sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Itu adalah pelajaran berharga bagaimana etika seorang pemimpin. Tidak usah jauh-jauh dengan teori macam-macam. Kita lanjutkan lagi. Pak Harto adalah tentara tulen, pejuang tulen. Pak Harto pernah mengatakan, apabila kamu takut mati, tidak usah ikut berperang. Beliau mengunjungi Bosnia. Beberapa hari sebelum beliau ke Bosnia, ada pesawat yang ditembak dan jatuh. Pada saat kunjungan tersebut, Pak Harto tidak mendapat jaminan keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan saksi hidup masih ada. Legend TNI Purnawirawan Safrudin. Beliau mengatakan, Pak Harto tidak bersedia memakai rompi anti peluru. Mengapa? Pak Harto itu kan seorang strategi militer, seorang yang pernah ikut bertempur secara langsung dengan kolonial Belanda. Bayangkan, Pak Harto berpikir, kalau dia mau ditembak, tentunya pesawatnya dulu yang ditembak, bukan pada saat Pak Harto sudah di darat. Jadi buat apa rompi anti peluru? Pada saat itu sangat mungkin pesawat Pak Harto ditembak pada saat terbang. Dan tidak mungkin pada saat Pak Harto sudah menjajakkan kakinya di Bosnia kemudian ditembak. Karena apa? Logikanya, pengamanannya pasti luar biasa. Dan Pak Harto tentunya memiliki informasi intelijen yang akurat juga. Dalam radius mungkin ratusan meter, ratusan kilometer, tidak ada pasukan yang akan mengancam keselamatan Pak Harto. Itulah analisis militer. Dan Pak Harto sangat tahu persoalan tersebut. Saya kira berkaitan dengan kalender legasi Pak Harto tahun 2024 sampai di sini. Kemudian saya akan bicara ringkas mengenai buku Pak Harto. Buku-buku tentang Pak Harto yang ditulis atau yang diterbitkan dari penerbit nasional maupun luar negeri. Dari riset yang pernah dilakukan, ada 250 lebih judul buku mengenai Pak Harto. Baik yang pro, kontra, maupun netral. Bayangkan 250 buku lebih. Belum lagi kayak karya-karya skripsi, tesis dan disertasi yang berada di perpustakaan perguruan tinggi kita. Bisa bayangkan 250 judul lebih. Saatnya kita menyadari sebagai kaum intelektual, sebagai akademisi, ayo kita kaji bagaimana pelaksanaan pembangunan di Indonesia, bagaimana kepemimpinan Pak Harto selama 30 tahun lebih. Kita kuliti satu persatu sesuai dengan bidang-bidang yang kita tekuni, kita kuasai. Mengapa justru peneliti asing yang meneliti tentang sekolah Inpres? Bisa bayangkan, dengan meneliti sekolah Inpres,
3 orang peneliti asing dari Amerika tersebut mendapat hadiah Nobel Ekonomi. Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2022. Sementara ada Kepres nomor 2 nomor 2022 yang mendelegitimate kepemimpinan Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret. Bisa bayangkan betapa bodohnya kita. Walaupun konteksnya berbeda. Pak Harto dalam dunia pendidikan juga pernah mendapat penghargaan dari lembaga pendidikan PBB. Avicenna Medal. Avicenna Medal itu adalah penghargaan terhadap pemimpin yang berhasil dalam meningkatkan tingkat pendidikan, tapi tidak sekedar itu, juga meningkatkan moralitas, meningkatkan religiusitas dari masyarakatnya. Itulah Avicenna Medal, dan hanya Pak Harto yang mendapat penghargaan tersebut. Luar biasa kan pengakuannya. Apalagi yang harus tidak diakui dari Pak Harto? Tentu ada kekurangan di sana sini. Tidak bisa kita pungkiri. Pak Harto adalah manusia biasa, tapi dia adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, mempertahankan Indonesia, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, dan kemudian melanjutkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang dilakukan Pak Harto selama 32 tahun lebih. Maksud saya selama 30 tahun lebih. Itu yang dilakukan. Tidak ada pencitraan. Tidak ada pencitraan. Tidak ada media sosial. Tidak seperti sekarang. Tidak ada gambaran Pak Harto pada saat itu membuang sembako, membagikan sembako, dilempar-lempar kepada masyarakat. Menghina itu. Apa tidak bisa dibandingkan mereka yang menerima sembako dengan lemparan dari seorang presiden? Merendahkan rakyat yang dipimpinnya. Watak pemimpin seperti itu yang diwariskan pada rejim reformasi saat ini. Bisa dibayangkan. Itulah Pak Harto. Semasa kepemimpinannya menandatangani 1.700 lebih prasasti. Prasasti hasil dari pembangunan yang dilakukan. Bukan prasasti pada saat peletakan batu pertama. Tapi Pak Harto menandatangani prasasti dari sebuah proyek yang sudah selesai dibangun, bukan dimulai pembangunan. Tidak seperti itu. 1.700 prasasti selama 30 tahun lebih. Berarti dalam 1 minggu Pak Harto menandatangani 2 prasasti. Itu sejarah. Itu legasi yang ditinggalkan Pak Harto. Walaupun sekarang ada orang yang mencoba meneliti tentang prasasti tersebut. Oh, prasastinya sudah tidak ada. Bahkan tanda tangannya diubah, diganti dengan orang lain. Itu kan memalukan. Apa bedanya dengan pencuri? Setuju nggak? Siapa pemimpin di dunia yang berhasil membangun 999 masjid? Bisa bayangkan siapa pemimpin yang berhasil membangun masjid sebanyak itu? Kita tidak usah bercerita mulu-mulu tentang Pak Harto.
membantah yang buruk-buruk tentang Pak Harto. Pak Harto dicap KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ada tap MPR-nya. Siapa pemimpin MPR pada saat itu? Amin Rais. Siapa ketua DPR-nya? Kalau tidak salah, Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa presidennya? B.J. Habibie yang menggantikan Pak Harto. Tapi setelah reformasi sekian puluh tahun, kalau dihitung dari tahun 98, sudah 20 tahun lebih, apa yang terjadi? Ada ketua KPK yang katanya Komisi Pemberantasan Korupsi memeras seorang menteri. Besarnya berapa? Katanya sih 50 miliar. Baru dipersekot itu 50 miliar untuk supaya kasusnya tidak dilanjutkan. Bayangkan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi yang dibentuk pada saat reformasi. Bisa dibayangkan. Kemudian kalau kita mau bicara politik, ketua MK disidang oleh Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, dan dijatuhi melanggar etik. Bisa dibayangkan. Karena secara pribadi, saya bilang, secara pribadi mengubah persyaratan seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Bisa bayangkan, itulah kondisi yang terjadi saat sekarang. Saya tidak akan berbicara berapa pejabat dan anggota legislatif di daerah maupun di pusat yang telah ditangkap gara-gara korupsi. Bahkan ada yang berjanji, kalau saya korupsi sepeser pun gantung saya di Monas. Bayangkan, seorang ketua umum partai. Bisa dibayangkan, begitu keluar ada baliho luar biasa, baliho digital di Jalan Tamrin. Selamat datang, ucapan selamat datang. Bisa dibayangkan, begitu rendahkah moralitas para politisi, para pengelola institusi negara. Menyedihkan. Tapi rakyat berdiam diri. Hanya segelintir yang mau berbicara, mau melakukan demonstrasi mengenai kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari pemerintah. Karena apa? Masyarakat kita cukup merasa senang dengan sembako, bantuan sosial, bantuan tunai langsung yang nilainya tidak seberapa. Mungkin seberapa bagi beberapa orang, tapi itu adalah merusak mental. Tidak memberikan pancing, ya. Berbeda dengan Pak Harto. Memberikan pancing, memberikan subsidi pada sektor-sektor yang tepat.